Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela SPD. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMAN 11 Kota Tangerang Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri 11 Maret. Program studi Sosiologi dengan nomor peserta 2016-9965-8047. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 11 Kota Tangerang Selatan. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Iya. Ya, marilah sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Kudri dipimpin doanya. Siap. Marilah kawan-kawan kita mulai belajar anak-anak, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran, Bu Ella akan melakukan presensi terhadap kalian terlebih dahulu. Alifah hadir? Hadir. Kemudian Aulia hadir? Hadir. Azkia hadir. Aryo kemana? Sakit? Nggak masuk? Ada keterangannya? Nggak ada. Oh, Alpa ya. Oke, kemudian Intan ada, hadir. Jihan, kenapa izin? Oh, izin Jihan. Kudri, oke. Mai, kemudian Nabila, Nadila, Nayaka, Novelia hadir. Restu, kemudian Syam, Julfi. Oke, berarti ada 2 orang ya yang tidak hadir ya. Ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian konflik sosial dan faktor penyebab konflik sosial. Masih ingat nggak apa itu konflik sosial? Siapa yang masih ingat apa itu konflik sosial? Oke, Kudri, silakan. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confliger yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu proses sosial ketika seseorang atau sekelompok manusia berusaha untuk menghidupkannya dengan jalan tentang pengetahuan disertai dalam kekerasan yang sama. Oke, kasih plus dong buat Kudri. Ya, itu pengertian dari konflik sosial. Kemudian materi yang sudah kita pelajari juga sebelumnya yaitu faktor penyebab konflik sosial. Ada yang masih ingat? Apa saja faktor penyebab konflik sosial? Ya, silakan, Mei. Ya, yang pertama. Oke, 2, 3. Oke, kasih aplaus dong buat Mei. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya hari ini Bu Ella akan memberikan materi tentang bentuk-bentuk konflik sosial dan upaya-upaya penyelesaian konflik sosial. Kalian bisa lihat dulu di sini. Ya, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Ya, ini ada Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya apa Bu Ella? Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Apa kaitannya Bu Ella dengan materi kita hari ini? Kaitannya, Allah menciptakan kita itu beragam-ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan itu kita harus saling mengenal, harus saling berinteraksi. Manakala tidak ada interaksi, tidak ada toleransi, maka akan timbul yang namanya apa tadi? Konflik sosial. Makanya hindarilah konflik sosial dan siapkan selalu perdamaian. Itu untuk motivasi kita hari ini. Ya, ini kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu tentang bentuk-bentuk konflik sosial dan yang kedua upaya penyelesaian konflik sosial. Dan nanti kalian Bu Ella akan minta untuk menyajikan sebuah hasil karya berupa infografis tentang bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat beserta upaya penyelesaiannya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, seperti yang Bu Ella bilang tadi, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik sosial, kemudian upaya penyelesaian konflik sosial. Itu materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa Bu Ella? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik sosial, siswa dapat menganalisis upaya penyelesaian konflik sosial, dan siswa dapat mempresentasikan hasil karya tentang bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tahapan pembelajarannya hari ini Bu Ella akan menggunakan metode pembelajaran project based learning. Apa itu Bu Ella? Project based learning itu adalah kalian nanti akan menghasilkan suatu karya yang akan kalian presentasikan.
Karyanya apa? Karyanya sebuah infografis dari aplikasi Canva. Nah, urutannya adalah yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan. Yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Yang kelima, presentasi atau publikasi hasil proyek. Dan yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Itu tahapan pembelajaran kita. Ya, silakan kalian simak ini. Buruh adalah kenaikan upah minimum sektor kabupaten. Namun sayang, aksi unjuk rasa di tengah pandemi virus corona, sebagian peserta aksi terlihat tidak mengindahkan protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Ya, itu tadi video yang sudah Bella tampilkan. Dari video tersebut, kira-kira itu ada terjadi konflikkah atau tidak? Terjadi konflikkah atau tidak? Terjadi. Kira-kira konflik apa sih yang ada di video tersebut? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan, Alifa. Video tersebut konflik sosial karena kelompok para buruh meminta hak atau gaji kepada kelompok pengusaha. Oke, berarti itu merupakan jenis konflik ya, di mana di situ ada konflik antara siapa tadi? Buruh dengan pengusaha. Kasih aplaus dong buat Alifa. Ya, terima kasih Alifa. Ya, selanjutnya kita akan lihat materi yang tadi Bu Ella bilang, yang akan kita hari ini Bu Ella sampaikan, yaitu tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Yang pertama ada bentuk-bentuk konflik sosial menurut Louis Althusser. Nih, menurut Louis Althusser, bentuk konflik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya, dan yang kedua ada berdasarkan tempat terjadinya. Kita lihat dulu berdasarkan bentuknya nih. Ada konflik realistis. Apa bolehlah konflik realistis? Konflik yang diketahui akar masalahnya dan dapat dicari solusi penyelesaian masalahnya. Nih, ada gambar. Kira-kira ini konflik apa? Maksudnya ini tentang apa? Konflik antar siapa nih? Di situ ada kata-kata tuh. Siapa sih biasanya ini? Buruh. Biasanya mereka berkonflik dengan siapa? Para pengusaha menuntut kenaikan gaji. Di situ akan ditemukan permasalahannya apa sih? Oh, menuntut kenaikan gaji. Itu konflik realistis. Diketahui akar masalahnya dan dapat dicari solusi penyelesaiannya. Yang kedua ada konflik non-realistis. Ini berbeda lagi. Konflik non-realistis ini adalah bersumber dari tradisi, sehingga alasannya biasanya tidak jelas, tidak diketahui pangkal masalahnya dan tidak terstruktur. Kira-kira ini gambar apa tuh? Santet. Bu, emang masih ada Bu di zaman sekarang? Masih ada, walaupun mungkin ya tidak di berbagai tempat, tapi masih ada semacam hal-hal seperti konflik non-realistis ini, tidak nyata ini ya. Itu konflik menurut Louis Althusser berdasarkan bentuknya. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya. Ada dua jenis konflik berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama ada konflik in group, yang kedua ada konflik out group. Konflik in group, ini adalah konflik yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Bella kasih contoh dong, Bella kasih contoh. Misalnya, Julfi, perang dingin atau tidak saling tegur sapa dengan teman sebangkunya, Pudri. Mereka ini sama-sama anggota atau kelas dari kelas 11 IPS 5. Nah, itu adalah contoh dari konflik in group. Terjadi dalam kelompok itu sendiri. Jelas di situ? Yang kedua, konflik out group. Konflik yang terjadi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Simpel saja, boleh kasih contoh. Kalau tadi si Julfi bersitegang atau berkonflik dengan Pudri, teman sekelasnya, sekarang Julfi berkonflik dengan misalnya si Budi. Budi adalah kelas 11 IPS 4, berarti berbeda kelompok. Yang satu kelas 11 IPS 5, yang satu kelas 11 IPS 4. Boleh contoh lain dong? Nih, contoh lain. Pernah denger nggak antar ormas masyarakat? Siapa yang tahu ormas? Bisa sebutin satu ormas saja atau dua yang ada di masyarakat, organisasi masyarakat yang sering kalian dengar. FBR, semacam itu. Kemudian Pemuda Pancasila. Nah, itu kan sering tuh kita dengar kan? Oh, sering tuh. Nah, itu adalah contoh lain dari konflik out group. Nah, itu adalah perbedaan atau konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat. Bisa dibedakan? Oke, next.
bentuk-bentuk konflik menurut Surjono Sukanto. Nah, menurut Surjono Sukanto nih ada konflik pribadi, namanya juga pribadi. Pribadi berarti orang perorangan. Contohnya apa? Contohnya masalah pembagian warisan. Yang kedua, konflik rasial. Ras, apa sih ras? Apa itu ras? Ciri fisik. Contohnya apa sayang kalau ciri fisik? Warna kulit, pintar. Gaya rambut, betul sekali. Nah itu biasanya kita di sini yang kita kenal di dunia itu ras itu ada ras Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, ya. Kemudian kita di sini ada konflik rasial, yaitu konflik karena perbedaan ras. Contohnya apa Bu Ella? Pernah dengar yang namanya konflik apartheid di Afrika Selatan? Yaitu konflik antara orang berkulit putih dengan orang berkulit hitam, yang kemudian akhirnya memunculkan salah satu tokoh pada masa itu, yaitu yang kemudian diangkat menjadi presiden berkulit hitam pertama. Ada yang tahu nggak? Nelson Mandela. Pinter, kasih aplaus dong buat temennya. Nelson Mandela, dia adalah presiden berkulit hitam pertama yang terjadi akibat konflik apartheid di Afrika Selatan. Itu contoh dari konflik rasial yang waktu itu sangat booming ya, yang sangat hampir semua orang tahu begitu. Kemudian yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Nah, ini konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan nih di antara kelas-kelas dalam masyarakat. Kita tahu di masyarakat itu, masyarakat kita ini mengenal 3 kelas. Kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, di sini konflik antar kelas sosial bisa contohnya seperti yang di video tadi. Konflik antar buruh dengan para pengusaha, itu contohnya. Kemudian ada yang keempat, konflik politik. Konflik politik yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda. Biasanya ini terjadi antar partai politik begitu ya, apalagi menjelang pemilu nih begitu. Perbedaan kepentingannya masing-masing. Dan yang terakhir menurut Surjono Sukanto ada yang namanya konflik internasional. Ini adalah konflik atau pertentangan melibatkan beberapa negara. Siapa bisa kasih contoh konflik internasional? Yang sampai sekarang nggak berakhir-akhir. Dari negara mana sih? Palestina dengan Israel, betul, sampai sekarang belum berujung ya. Itu dari bentuk-bentuk konflik sosial menurut Surjono Sukanto. Sampai di bentuk-bentuk konflik sosial ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Selanjutnya kita ke upaya-upaya penyelesaian konflik sosial. Yang pertama ada mediasi. Mediasi, apa sih mediasi Bu Ella? Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga, tetapi pihak ketiga ini tidak bisa memberikan keputusan yang mengikat. Fungsinya hanya sebagai penengah saja. Bu Ella kasih contoh real dong, contoh realnya. Misalnya, Mei bersih tegang atau perang dingin tidak saling tegur dengan Alifa. Kemudian kata Nadila, kenapa kalian bertengkar gitu? Jangan seperti itu, teman satu kelas harus saling bertegur sapa. Nah, fungsi si Nadila di sini dia adalah mediator, penengah. Tapi keputusan berkonflik memaafkan atau tidak itu ada keputusan bagi mereka yang berkonflik. Jadi si penengah ini tidak bisa memberikan keputusan bagi mereka yang berkonflik. Bisa dimengerti? Oke. Yang kedua, konsiliasi. Konsiliasi di sini adalah suatu usaha mengendalikan konflik dengan lembaga tertentu. Misalnya contohnya tadi, konflik antara buruh dengan pengusaha ditengahi oleh lembaga ketenaga kerjaan. Bagaimana agar supaya gaji buruh ini naik? Ditengahi oleh lembaga ketenaga kerjaan. Nah, ini adalah contoh dari konflik, upaya penyelesaian konflik dengan jalan konsiliasi. Yang ketiga, negosiasi. Ada yang pernah ke pasar nggak? Kalau ke pasar terus beli sesuatu mahal harganya, apa yang dilakukan? Tawar. Nah, tawar-menawar disebut juga dengan negosiasi. Artinya apa? Di sini bagi mereka yang berkonflik atau ada pertikaian atau terjadi sesuatu, kemudian diadakanlah suatu kata sepakat dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada arbitrasi. Ini hampir sama dengan mediasi, tapi bedanya pihak ketiga berhak memberikan keputusan bagi mereka yang berkonflik, dan mereka yang berkonflik wajib mentaati keputusan dari pihak ketiga ini. Contohnya apa Bu Ella? Contohnya nggak usah jauh-jauh. Kalau tadi Alifa berkonflik dengan Mei,
Yang menengahi adalah Nadila. Kali ini yang menengahi adalah Bu Nisa. Siapa Bu Nisa? Wali kelas kalian 11 IPS 5. Kalau penengahnya sudah lebih tinggi, berarti ini adalah berhak memberi keputusan konflik. Kenapa? Bu Nisa di sini adalah penengah yang keputusannya harus ditaati oleh mereka yang berkonflik. Kalau kata Bu Nisa, Alifa sama Mei diskors 5 hari akibat berkonflik, ya harus ditaati. Jelas bedanya dengan mediasi? Oke. Selanjutnya ada stalemate. Nah, kalau ini konflik yang mereda dengan sendirinya. Kenapa Bu Ella aku mereda dengan sendirinya? Karena di sini kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi nggak ada apa ya, tidak ada jedanya, tidak ada ujungnya. Bu Ella kasih contoh dong konflik, upaya penyelesaian konflik stalemate. Kita pernah mengalami perang dingin. Perang dingin antara negara mana dengan mana sih? Ayo, pelajaran sejarah. Blok Timur dengan Blok Barat, Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dua negara ini adalah dua negara yang memiliki kekuatan militer yang sama-sama seimbang kuatnya. Makanya pada masa Perang Dingin tidak terjadi ujung pangkalnya. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena memang Amerika dengan Uni Soviet sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang. Itu contohnya. Sampai kemudian kita ke nomor 6. Konversi. Konversi adalah upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan salah satu pihak bersedia mengalah dan menerima pendirian dari pihak lain. Misalnya, di sini ada nggak yang anggota OSIS? Nggak ada di sini anggota OSIS. Oh alah, ya misalnya kalau kalian adu pendapat saat debat, kemudian yang satu mengalah, berarti di sini telah terjadi yang namanya konversi. Yang ketujuh adalah adjudikasi. Adjudikasi di sini adalah upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Pokoknya kalau semua upaya penyelesaian konflik dibawa ke meja hijau atau pengadilan, jawabannya sudah pasti adjudikasi. Begitu saja. Sampai di upaya-upaya penyelesaian konflik ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita relax dulu nih sebelum kita ke pembagian kelompok. Ayo kita berdiri. Silakan berdiri semuanya. Nah, kita ikuti apa yang Bella tampilkan di depan ini ya. Ayo biar nggak ngantuk. Restu, Syam. Oke, ayo semuanya bergerak. Pagi-pagi nggak boleh ngantuk. Ayo, tunggu. Boleh ulangi dulu. Pagi-pagi nggak boleh ngantuk. Yuk. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung. Ya, mana goyangnya? Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Oke, nah sekarang Bu Ella, seperti yang pertemuan sebelumnya sudah Bu Ella bilang, kita akan membagi kelompok terkait untuk materi hari ini. Nah, kelompok sudah kita buat. Silakan kalian bergabung dengan teman satu kelompoknya. Yang waktu itu sudah Bu Ella bagi menjadi 5 kelompok ya. Ya, silakan bergabung dengan teman kelompoknya dan mengambil Chromebook yang sudah disediakan. Ya, silakan ambil Chromebooknya masing-masing. Chromebooknya ada di sana. Ya, terserah posisinya ada di sebelah mana, yang penting satu kelompok. Oke, sudah diambil Chromebooknya? Oke, seperti yang Bu Ella bilang tadi, kita akan membuat kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ini, silakan diterima dulu. Ya, kalian boleh lihat dulu. Oh belum, tunggu dulu. Boleh pinjam dulu ya. Ya, kalian boleh lihat dulu di sini lembar kerja peserta didiknya. Kalian Bu Ella minta untuk membuat sebuah infografis melalui aplikasi Canva. Boleh menghadap ke sini dulu semuanya. Oke, sambil dilihat ininya. Nah, jadi petunjuk pengerjaannya di sini kalian buat infografis melalui aplikasi Canva. Kalian boleh pilih konflik apa saja yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia saja ya, kita tidak usah ke luar. Di Indonesia saja konflik apa. Kemudian apa yang perlu dilampirkan Bu Ella dalam infografisnya? Yang pertama,
judul konfliknya. Udah pasti harus ada judulnya ya. Yang kedua, faktor penyebab konflik itu terjadi. Yang ketiga, kemudian dampak konflik tersebut, dampaknya apa? Dan yang keempat, upaya penyelesaian masalah konfliknya. Apa upaya penyelesaiannya? Nah, kemudian nanti kalian bisa kirim itu ke Google Classroom kelas jika sudah selesai. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, silakan dikerjakan. Oke. Pengertian, oke. Dampak, faktor, oke. Upaya penyelesaiannya mana? Oke. Ya. Oke. Aman untuk kelompok 3? Kelompok yang lain gimana? Oke, coba boleh lihat dulu ini. Kalian bisa kirim itu ke Google Classroom kelas jika sudah selesai. Ini. Ya, siapa yang di sini? Ya, diperhatikan hasil dari infografis kelompok 1. Satu di sebelah sini. Nah, biar enak. Oke. Ya, silakan. Sudah tampil, Mei? Oke. Ya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil infografis kami tentang konflik situ bondo. Sebelumnya perkenalkan, saya Naima Siddiq Musai. Saya Salman Fala. Lalu ada seorang lagi bernama Maitrana Putri. Silakan. Judul konfliknya dulu. Tentang konflik situ bondo. Konflik di Situbondo. Situbondo wilayah mana sih? Jawa Timur. Oke, lanjut. Dampak berdampak negatif karena mengakibatkan kerugian besar terutama di Kecamatan Situbondo. Musnahnya berkas-berkas perkara di pengadilan dan menimbulkan efek trauma terutama bagi umat Kristiani yang masih dirasakan hingga saat ini. Upaya penyelesaian konflik ini melalui metode negosiasi dan dilakukan dengan cara di bawah ini, yaitu pertama, masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lain. Kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh secara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Oke, berarti upaya penyelesaian konfliknya dengan jalan negosiasi, yaitu mencari kata sepakat. Konflik di Situbondo. Oke, kasih aplaus dong buat kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Putrisha. Saya Indra Fitri dan satu teman saya Askia Dika. Oke, silakan. Apa ini judul konfliknya? Silakan. Peristiwa Kuda Tuli. Ya, silakan dipresentasikan. Pengertian peristiwa Kuda Tuli adalah peristiwa kekerasan yang terjadi di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 27 Juli 1996. Faktor penyebab disebabkan oleh perbuatan faktor Partai Demokrasi Indonesia atau PDI antara kubu Megawati Soekarno Putri dengan kubu Soehardi. Ya, berarti upaya penyelesaian konfliknya dengan jalan apa? Dengan jalan mediasi, memakai pihak ketiga. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, berikan aplaus. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
Konflik apa? Nusa Tenggara Barat. Oke, ya silakan. Pengertian konflik Nusa Tenggara Barat. Konflik di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat adalah bentuk liberalisasi kerusuhan yang dilakukan pemerintah. Hal ini didasarkan pada lemahnya penanganan konflik tidak hanya pada saat terjadi, tetapi juga lemahnya peran pemerintah saat sebelum dan setelah peristiwa. Dan mengutamakan mediasi serta sosial. Ya, berarti upaya penyelesaian konfliknya dengan jalan apa? Mediasi. Dengan jalan mediasi. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya, selanjutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Raisya Rahma. Nama saya Alifa Rashidah Putri. Kami ingin mempresentasikan tentang peristiwa gerakan 30 September. Pertama ada pengertian. Pengertian di WSPKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Lalu ada juga faktor penyebab G30 SPKI ini dilatar belakangi oleh dominasi ideologi, nasionalisme, agama, dan komunisme yang disingkat Nasakam. Dampaknya terjadi penculikan dan penyiksaan pada 6 petinggi Angkatan Darat dan 1 perwira muda Angkatan Darat hingga tewas. Lalu upaya untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalan adjudikasi, yaitu melakukan misi penyelamatan terhadap jenderal yang diculik serta melakukan perlawanan terhadap pasukan PKI. Sudah? Apa upaya penyelesaian konfliknya? Adjudikasi, dibawa ke jalur hukum, berarti ya ke pengadilan. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Next, kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan infografis tentang konflik PFI versus GMBI di Jawa Barat. 2 faktor penyebab, ujaran kebencian, hinaan, dan hasutan. Hal ini terjadi dengan dugaan bahwa pemimpin FPI pada tahun ini menghina Pancasila. 3 dampak konflik, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial dan timbulnya aksi kekerasan. 4. Solusi dari konflik. Upaya dari penyelesaian konflik tersebut adalah arbitrasi. Hal itu terbukti dengan adanya pihak ketiga, bisa saja polisi maupun lainnya, untuk saling menyelesaikan konflik. Oke, berarti dengan cara arbitrasi ya pihak ketiga, tapi harus dipatuhi atau ditaati. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 5, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasinya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian silakan kembali ke posisinya masing-masing. Ya, silakan ininya di lock out dulu. Ya, silakan kembali ke posisinya masing-masing, ditutup Chromebook-nya, disimpan saja terlebih dahulu. Nah, kalian telah selesai mempresentasikan hasil infografis kalian. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja sih tadi? Masih ingat apa saja yang tadi sudah boleh jelaskan? Yang pertama tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Tadi ada bentuk konflik sosial menurut Lewis A. Coser. Apa aja tadi? Konflik realistis, kemudian konflik non realistis, kemudian ada konflik in group dan konflik out group. Kemudian ada bentuk-bentuk atau jenis konflik menurut Surjono Sukanto. Tadi ada 5. Apa aja? Konflik pribadi, terus rasial, pintar. Antar kelas sosial, internasional. Oke. Nah, selanjutnya ada tentang upaya-upaya penyelesaian konflik. Ada apa saja tadi yang sudah boleh jelaskan? Mediasi, adjudikasi,
arbitrasi, konsiliasi, konversi, negosiasi. Ya, jangan lupa. Dan staletmet, jangan lupa itu. Itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari bentuk-bentuk konflik sosial dan upaya-upaya penyelesaian konflik sosial. Sekarang keluarkan handphone kalian. Keluarkan handphone kalian. Nah, Bu Ella sudah men-share soal evaluasi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kalian boleh buka GC kelasnya. Sudah Bu Ella kirim di situ soal evaluasi. Kalian boleh kerjakan, di situ ada soal evaluasi. Sudah ada? Oke, silakan dikerjakan. Ada? Oke. Ya, ada beberapa soal pilihan ganda. Silakan dijawab dan nanti kalian akan tahu hasilnya berapa. Ada? Intan? Dicek dulu di GC-nya. Ya, silakan dijawab. Ada yang sudah selesai? Berapa hasilmu? Bisa dilihat? Oke, sudah selesai ya. Oke, nanti bisa dicek hasilnya di GC kelas kalian masing-masing. Nah, untuk melihat bagaimana pembelajaran kalian hari ini, Bu Ella akan memberikan kalian barcode ataupun link yang sudah Bu Ella share di grup WA kelas melalui aplikasi Mentimeter. Ya, sudah ada linknya? Oke, boleh diisi, Bu Ella, ini kita ngapain? Nah, bagaimana pendapatmu mengenai pembelajaran hari ini? Tuliskan 3 kata mengenai pembelajaran kita hari ini. Baru 2 orang, oke, seru di urutan tertinggi, oke. Semakin besar tulisannya berarti itu semakin banyak. Oke, seru, seru banget, ada bangetnya, oke. Baru 5 orang, mana yang lain? Keren, keren banget, kreatif, apa itu? Menarik, happy, seru banget, waduh, ada waduhnya ini, waduh, bermanfaat. Mana? Baru 8 orang, dari total 14 orang, masih 6 orang lagi. 9 orang, ayo, sampai 14, ini harus ada pastinya. Ya, alhamdulillah hasil pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini paling besar ada di kata seru dan menyenangkan. Kasih aplaus dong buat kita semua. Ya, akhirnya selesai sudah pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa baca buku kalian mengenai materi berikutnya, yaitu tentang integrasi sosial. Ya, integrasi sosial. Tolong dipelajari terlebih dahulu materi kita berikutnya, yaitu integrasi sosial. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini, kembali dipimpin lagi oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Berikut tadi adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga yang menyaksikan mendapat pengetahuan dan ilmu baru. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen, guru pamong dari Universitas Negeri 11 Maret. Serta tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada SMAN 11 Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melaksanakan praktik pembelajaran ini.
Terima kasih pula kepada para Wakasek dan Dewan Guru dari SMA N 11 Kota Tangerang Selatan, serta tidak lupa pula terima kasih kepada para siswa-siswi kelas 11 IPS 5 yang telah berpartisipasi dalam video praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.